Yang tahu ria apa semua itu kan kita sendiri, hati seseorang. Orang nggak ada yang tahu. Semua juga orang ibadah. Bukan hanya seorang saja yang ibadah seperti sholat di masjid. Cuma saya ingin memberikan satu pedoman atau pegangan ya. Contohnya kalau sholat berjamaah, ya udah semuanya juga sholat. Gak ada yang perlu disombongkan. Bukan kamu sendiri. Ketika sholat sunnah umpamanya, biasa itu seseorang sholat duha umpamanya 12 rakaat di rumah. Atau biasanya 2 rakaat. Ketika di masjid banyak orang, ditambah sama dia. Nah ini ada unsur ria. Biasanya cuma 2 rakaat, maksimal 4. Banyak di masjid, sekalian dia hantam 12 rakaat. Nah ini unsur rianya ada. Atau biasa kalau di rumah sholatnya itu, ya Masya Allah cepatnya luar biasa. Ya, 2 rakaat itu, atau 4 rakaat, seperti 1 rakaat. Ya, tapi ketika di masjid banyak orang, kelihatan khusyuk dia. Bisa sampai 10 menit umpamanya. Ini apa? Dan dia berusaha untuk ketika sujud itu, kalau perlu dalam 4 rakaat itu, jidatnya itu bisa warnanya jadi hitam umpamanya. Jadi, ini udah nggak sehat. Ini kelihatan unsur rianya besar sekali. Udah dia tanya sama dirinya, antum kalau di rumah. Jadi kalau di rumah, di masjid, di mana sama, ya udah nggak ada ria di situ. Atau biasa sholat zuha di rumah, tapi ketika di masjid nggak jadi. Ini nggak benar juga. Nanti kenapa nggak sholat? Banyak orang nanti dibilang ria. Itu malah jadi ria. Nanti nggak sholat itu malah ria. Udah. Jadi bukan sholat ya, tidak sholatnya juga nggak benar. Ya kalau ada orang nggak ada orang ya sholat aja. Ada urusan apa sih sama orang? Nah itu jadi kembali sesuatu yang ada di hati. Tapi dari mazhar itu kelihatan. Mau di rumah, di sini ya sama aja. Nggak peduli ada orang nggak ada orang. Ya seperti yang sudah pernah saya singgung juga. Dia sering berinfak, tapi dia penampilannya itu seperti nggak pernah infak. Atau pernah dikatakan di masjid, bantuan dari hamba Allah. Satu masjid tahu hamba Allah itu dia juga. Udah mendingan nggak usah disebutkan hamba Allah deh. Sebab ketika dia mengatakan hamba Allah, terus dapat pujian. Lihat itu dia. Tetap nggak mau disebutin namanya, hamba Allah. Masya Allah ini orang begini. Jadi kalau orang udah pada tahu semua, udahlah nggak usah pakai hamba Allah, disebutin nama aja deh. Nah, itu mungkin jauh lebih sehat untuk menjaga keikhlasan dia. Sebab nanti kalau disebutkan hamba Allah, orang muji dia. Nah, sebab kalau jadi ada satu pegangan pernah saya singgung, man dhamma nafsahu amamal mala'i faqad madahahu. Jadi orang yang merendah-rendahkan diri di depan orang banyak itu maksud dia untuk dipuji. Ya, saya ini kurang infak. Orang tahu infaknya banyak. Ini hamba Allah. Jadi supaya dia merendahkan bukan dia, akhirnya dipuji. Jadi nggak perlu merendahkan diri di depan orang banyak. Kalau memang ya beramal ya biasa aja udah. Sebutkan aja nama ini. Itu jauh lebih sehat untuk menjaga apa yang ada di hatinya.